Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan atas 6 orang anggota. Perkenalkan, nama saya Widya Elisa dengan nomor absen 30. Dan nama teman saya Sylvia, nomor absen 27. Selanjutnya, Egy Cantika Putri dengan nomor absen 8. Dan Fahrul Sani dengan nomor absen 9. Ada pula Tria Nurjana, nomor absen 29. Dan yang terakhir yaitu Iqbal Salim dengan nomor absen 12. A. Pengertian letak Indonesia secara astronomis. Indonesia berada di antara 6 derajat LU, 11 derajat LS, 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. 1. Batas wilayah utara di 6 derajat LU adalah Pulau W, pulau paling utara di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. 2. Batas wilayah selatan pada 11 derajat LS adalah Pulau Roteh, pulau yang paling selatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Batas wilayah barat pada 95 derajat BT adalah Pulau Benggala, pulau paling barat di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Dan 4. Batas wilayah timur di 141 derajat BT adalah Sungai Fly, sungai yang berada di Kota Merauke, Provinsi Papua. Letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur adalah letak secara astronomis. Letak astronomis juga disebut letak absolut. Garis bujur merupakan garis hayal yang membagi secara vertikal dan menghubungkan kutub selatan dan kutub utara. Sedangkan garis lintang adalah garis yang sejajar yang membagi bumi menjadi dua sama besar. Garis lintang juga sejajar dengan garis khatulistiwa atau garis ekuator. Pengaruh letak astronomis terhadap iklim Indonesia yang bercorak tropis. Letak secara astronomis memengaruhi iklim suatu wilayah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan intensitas sinar matahari yang diterima setiap wilayah. Letak astronomis wilayah Indonesia berada di sekitar garis ekuator atau garis khatulistiwa. Pengaruh letak secara astronomis terhadap wilayah Indonesia yaitu A. Indonesia dikategorikan negara beriklim tropis dengan rata-rata suhu dan kelembapan udara yang tinggi. Suhu udara yang relatif tinggi terjadi karena pengaruh intensitas matahari yang tinggi. Sedangkan kelembapan yang tinggi karena pengaruh angin yang membawa uap air dari perairan laut. B. Penyinaran matahari berlangsung sepanjang tahun. Wilayah Indonesia mendapat penyinaran matahari sepanjang tahun dengan intensitas yang hampir sama, dengan durasi waktu 12 jam, sehingga mengakibatkan suhu udara tinggi. C. Memiliki hutan hujan tropis yang luas. Hutan hujan tropis di Indonesia memiliki berbagai flora dan fauna yang tumbuh di pulau-pulau besar seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang ketiga, yaitu pengaruh letak Indonesia secara astronomis terhadap perbedaan zona waktu di Indonesia. Luas wilayah Indonesia dan letaknya secara astronomis membuat wilayah Indonesia dibedakan menjadi 3 zona waktu, yakni waktu Indonesia bagian barat, WIB, waktu Indonesia bagian tengah, WITA, dan waktu Indonesia bagian timur, WIT. Pembangunan waktu Indonesia dibedakan tiap 15 derajat garis bujurnya, yakni untuk zona barat 105 derajat bujur timur, zona tengah 120 derajat bujur timur, dan zona timur 130 derajat bujur timur. Wilayah tengah dan barat, pusat zona waktu internasional terletak di kota Greenwich, Inggris, yang selanjutnya disebut sebagai Greenwich Mean Time atau GMT. Pembangunan wilayah waktu di Indonesia ditentukan oleh Presiden pada nomor 41 tahun 1987 yang membagi Indonesia menjadi 3 zona waktu. Tiap zona waktu berselisih 1 jam dan di wilayah timur akan lebih cepat. Misalnya di Papua pukul 6 pagi, maka di Sulawesi pukul 5 pagi, sedangkan di Jakarta pukul letak astronomis untuk Indonesia.
letak Indonesia secara astronomis memiliki pengaruh terhadap kondisi wilayah Indonesia. Keuntungan dari letak astronomis tersebut, istilah Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas. Keberadaan hutan hujan tropis bermanfaat dalam menyuplai oksigen yang dibutuhkan untuk mengurangi pemanasan global. Selain itu, hutan hujan tropis juga merupakan suatu ideal bagi flora dan fauna Indonesia, memiliki habitat flora dan fauna beraneka ragam. Keuntungan lain dari letak astronomis untuk Indonesia adalah tersedianya lahan pertanian dan perkebunan yang luas. Lahan pertanian tersebut sangat penting untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas pangan bagi produk Indonesia yang berjumlah lebih dari 4 miliar.